wal akharu yatalaqqal mahabba bi asharin wa batarin wa tughyanin fatanharifu akhlaquhu wa yatalaqaha kama tatalaqaha al-bahaimu bi jasha'in wa hala'in wa ma'a dhalika fa innahu ghairu mustarihil qalbi bal mushattituhu min jihatin adidatin mushattitun min jihati khawfihi min zawali mahbubatihi wa min kathratil mu'aradatin nasyi'ati anha ghaliban wa min jihati anna nufusa la taqifu 'inda haddin bal la tazalu mutashawwifatun li umurin ukhra bal la tazalu mutashawwifatan na'am bal la tazalu mutashawwifatan li umurin ukhra qad tahsulu wa qad la tahsulu wa in hasalat 'ala al-fardi wat taqdiri fa huwa aydan qalaqun min al-jihatil madhkurati. Nah, itu orang yang beriman, dia mendapatkan musibah, ternyata dia masih bisa bahagia, bahkan bahagia yang luar biasa. Sekarang ada orang lain, wal akhar, orang yang tidak beriman atau orang yang keimanannya sangat tipis. Yatalaqqa al-mahabba, dia mendapatkan apa-apa yang dia senangi, harta, jabatan, anak, dan lain-lain, bi asharin wa batarin wa tughyan. Dia menerima itu semuanya, tapi dengan kesombongan, memamerkan, berlebih-lebihan. Padahal kalau orang yang beriman, maka dia akan bersyukur dan semakin tawadhu kepada Allah dan memuji Allah SWT dan memahami bahwasanya ini adalah berasal dari Allah. Tidak ada iman dalam dirinya atau imannya sangat tipis, dia menerima kenikmatan-kenikmatan yang besar tadi, tapi dengan kesombongan, lupa kepada Allah, menyombongkan itu kepada manusia dan lupa kepada yang telah memberikan nikmat tadi, memamerkan itu kepada manusia. Akulah yang cerdas, akulah yang pandai bisnis, akulah yang tampan, akulah yang cantik, dan lupa bahwasanya Allah SWT yang telah memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa tughyan, dan dia berlebih-lebihan menggunakan nikmat tadi di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Dibuka auratnya supaya terlihat kecantikannya. Dia gunakan hartanya untuk membeli sesuatu yang haram. Tughyan, dia menerima kenikmatan-kenikmatan tadi dengan berlebih-lebihan, menggunakannya di dalam kemaksiatan. Fatanharifu akhlaquhu, maka akhlaknya akan menjadi menyimpang. Menyimpanglah akhlaknya ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Dapat nikmat bukan justru semakin dekat dengan Allah, malah semakin menyimpang akhlaknya, semakin jauh dari Allah. Wa yatalaqaha kama tatalaqaha al-bahaimu, dan dia akan menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut, menerima kenikmatan-kenikmatan tersebut seperti hewan-hewan, mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan. Ya, bagaimana seekor singa ketika dia mendapatkan mangsanya? Bagaimana ketika ikan
diberi makanan. Bijasha'in wahala. Ya, dengan rakusnya dan dengan tamaknya dia mendapatkan dan menerima kenikmatan-kenikmatan tadi. Rakus dan tamak. Ya, ini adalah permisalan orang yang tidak memiliki keimanan, sebagaimana orang-orang kafir. Bagaimana ketika mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, harta, mendapatkan jabatan, maka mereka menikmati kenikmatan tersebut dengan rakus dan juga dengan ketamakan. Baik, apakah dia bahagia dengan cara seperti itu? فَإِنَّهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَرِيحِ الْقَلْبِ. Meskipun demikian, ya, dia menerima kenikmatan-kenikmatan tersebut seperti hewan yang mereka menemukan mangsanya. Meskipun demikian, orang tersebut ghairu mustarihil qalb. Ternyata jiwanya enggak tenang. Meskipun dapat 1 miliar. Fa innahu ghairu mustarihil qalb, tapi hatinya tetap tidak tenang. Bal musyattituhu min jihatin adidah. Bahkan apa yang dia terima tadi berupa kenikmatan akan menjadikan dia buyar dari beberapa sisi. Ya, akan mencelakakan dia, menjadikan dia dalam keadaan resah, dalam keadaan takut dari beberapa sisi. Sebabnya adalah karena dia tidak memiliki iman atau memiliki iman yang sangat tipis. Taib, bukan hanya satu sisi, tapi beberapa sisi dia justru akan mendapatkan kecelakaan dan keresahan karena sebab kenikmatan tadi. Kita lihat. Pertama, musyattitun min jihati khawfihi min zawali mahbubatihi. Pertama, dia akan membuyarkan, akan menjadikan dia resah. Dari sisi mana? Dari sisi rasa takut yang ada dalam dirinya dari hilangnya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ya, dia terima dengan tamak dan juga rakus. Kemudian akan muncul di dalam hatinya rasa takut seandainya benda-benda tersebut, kenikmatan-kenikmatan tersebut akan hilang. Ya, hilang kecantikannya, hilang hartanya, bagaimana seandainya bisnis ini hancur, bagaimana seandainya terjadi pandemi, bagaimana seandainya terjadi krisis ekonomi. Ya, maka akan dihinggapi rasa takut seandainya barang-barang itu akan hilang. Terbayang-bayang. Itu yang pertama.